open minded. Di luar sana itu banyak yang bersuara karena yang namanya kehidupan pasti ada terang ada gelap, pro dan kontra. Pakmu laris, pakmu payu, alah piro-piro ditampani, ditomboki, orang mesaknya karo sing benar-benar seni itu untuk mata pencaharian lah. Ya jadi kalau masalah nantinya mudah-mudahan pemerintah yang memberikan tunjangan juga kepada para seniman sudah terjawab oleh penjelasan Pak Mulyono. Konco-konco ampun kami sambat mawon, tapi ayo kita berperan aktif dan kita teliti pemerintah daerah kita masing-masing, diingatkan, diteliti. Pemerintah daerah turun, kita sebagai masyarakat aktif, tidak a priori, insya Allah nggih dikantuk nggih. Bisa ada dananya ada. Amin. Terus setelah itu Pak, masalah ini dari kacamata seorang pegawai, social distancing di rumah aja dan sebagainya, PSBB dan sebagainya, kalau lockdown kita enggak, Indonesia enggak. Seperti apa menurut Ki Mulyono dan menurut Bapak pajaknya Klaten yang ada di Banjarmasin ini? Kantor saya di Banjarmasin, jadi tentu yang pertama prioritas utama kembali lagi tadi saving life, keselamatan yang harus dijaga. Kehilangan penghasilan besok menyambut kain. Dan ada tunjangan juga ya insya Allah. Ya, dan lain sebagainya. Tapi keselamatan nomor satu. Selain itu, tanggung jawab kita tetap harus kita laksanakan dengan baik, karena kita mengelola pemasukan keuangan negara dari sisi pemasukan, dari sisi pendapatan. Jadi tetap kita intens mengawal itu. Jadi meskipun dibatasi, pertama tidak ada pelayanan tatap muka, yang kedua jumlah yang di kantor juga dibatasi, tetapi kita tidak libur, tetap secara online ya, secara online, dan ada kita bisa melakukan pengawasan dengan teknologi informasi. Kita bisa rapat bareng-bareng, kita bisa diomeli melalui video conference dan lain sebagainya. Jadi kan banyak masyarakat yang rasulullah lahung ketemu orang oleh berkumpul kok tidak boleh, sampai tempat peribadahan juga ditutup. Ini kan karena pemahaman yang belum selaras mungkin, jadi akhirnya banyak benturan di bawah. Jadi gini, kalau misalnya di taruhlah satu wilayah ada peperangan peluru berdesing-desing, kita kan minggir dari situ. Ilustrasinya seperti itu. Gampang aja, gitu kan? Oke. Nah ini peluru yang berdesing, yang bisa mengancam jiwa kita, itu tidak kelihatan. Itu satu. Kalau peluru des, yang mati kena roh. Yang lain tidak tertular mati. Nah ini oleh peluru itu. Dalam tanda kutip peluru yang namanya corona virus itu, pelurunya tidak kelihatan, tidak langsung mati, dan bisa bawa teman-teman banyak orang. Bawa teman lagi. Nah, si Ustadz Abdul Somad juga bilang, api sedang bergejolak, membakar ranting-ranting kering. Rantingnya adalah kita. Ya, jadi supaya tidak habis ranting yang ada, harus harus dibicarakan ranting itu. Tadi yang ditekankan adalah masalah bertatap muka itu tadi, bersentuhan dan sebagainya. Tapi ketika seseorang harus sekali melakukan aktivitas, boleh saja kan, asal menjaga, mengikuti protokol yang ditetapkan. Jadi gini, yang wis terlanjur kena, terlanjur positif, diobati, itu kan, terlanjur diobati. Yang kemudian meninggal qadarullah. Tapi jangan terus menulari yang sehat-sehat ini, supaya meminimalisir penularannya dengan cara itu tadi.
kalaupun keluar langsung pakai masker, cuci tangan, social distancing, karena penularannya istilahnya melalui medianya droplet. Kalau kita bersin, kalau kita meludah, itu. Dan jangan dianggap sepele bahwa kalau kita sudah di rumah itu sudah aman, karena ada ibu rumah tangga yang tertular dan positif corona, padahal dia tidak kemana-mana. Dari mana tertular? Dari mana? Tukang sayur. Oh. Tukang sayur dari mana tertularnya? Dari transaksi uang kartal. Uang kembalian itu bahaya. Karena dia sudah beredar kemana saja, dipegang oleh siapa saja, tidak terkontrol. Berarti kan kembali lagi penekanannya adalah di kebersihan itu kan Pak? Kebersihan juga, tapi jangan meminimalkan menyentuh barang-barang yang berisiko. Kebersihan juga istilahnya gini, kita tidak bisa menjamin kita cuci tangan berapa lama, jarak kita. Misalnya, saya cuci tangan, kemudian nanti cuci tangan 10 menit. Tanpa sadar 10 menit, itu kita megang apa? Kita kesentuh apa? Kita kena apa? Kemudian kita megang tanpa kita tahu karena nggak terlihat, terus kita pegang itu, buka terlalu apa? Itu tetap paling gampang adalah kita berasumsi seolah-olah bahwa diri kita sudah terkena dan semua orang sudah terkena. Jadi kita harus hati-hati betul. Ekstra. Jadi kalau perlu pakai sarung tangan. Jadi kalau yang memang kita itu harus sekali beraktivitas karena kewajiban atau apa, yaitu tadi lebih ekstra lagi untuk menjaga, ya contoh seperti saya pun juga ya Pak ya. Seperti saya pun juga, karena memang banyak tuntutannya. Kalian tidak tahu, saya tetap harus beraktivitas, menjaga dengan lebih ekstra lagi, jangan malas, jangan gegabah, dan jangan meremehkan. Mungkin itu ya Pak. Nah, tapi ketika ada undang-undang berkumpul itu tadi dibubarkan, malah bisa diciduk. Kenapa? Yang berkumpul gini Pak, maaf ya, yang berkumpul diciduk bisa masuk bui. Yang dibui malah dilepas. Sampai banyak begal ini lagi kasus kriminal, akhirnya kan naik daun nih kasus kriminal ini. Kalau membahas tentang itu, karena bukan ranah saya, kita sama-sama sebagai rakyat. Kapan mau nyalon jadi Bupati Klaten? Kenapa? Ini sudah kayak politisi. Ini. Noes, Menggo. Bukan, itu teknik komunikasi namanya. Jadi kita berarti saya tidak sebagai birokrat karena saya tidak mengurusi itu. Kita sama-sama sebagai akademisi atau sebagai rakyat. Tapi saya bisa memahaminya begini. Kemudian nanti, tapi gini, memahaminya penjara kita ini penuh sesak. Beda dengan Belanda. Penjaranya kosong, saking gak ada napinya ya Mas. Kita kekurangan penjara, sana kekurangan narapidana, gitu kan. Gitu. Nah, kalau penjara yang penuh sesak ini satu saja kena, itu sudah sangat cepat. Karena nggak ada distancing sama sekali, ada distance sama sekali. Itu mungkin pertimbangannya itu. Jadi. Tapi aslinya setuju atau enggak napi dibebasin? Oke. Jadi ngeles. Kemudian tentu ada ekses positif, ekses negatif. Mana yang lebih kuat antara ekses positif dan negatif? Mudarat manfaatnya, saya belum bisa mengkalkulasi. Tapi kalau ditanya setuju atau tidak, saya cenderung tidak setuju. Wah, keren. Nggak apa-apa, masalah pendapat kok, gitu kan? Saya cenderung tidak setuju karena kecuali kalau memang benar-benar sudah melalui proses screening dan mitigasi, bahwa yang dilepas ini benar-benar secara attitude itu sudah layak gitu. Mentalnya sudah beda, sudah berubah. Kondisi mental. Kriminal lagi. Kalau dia keluar jadi residivis, waduh, itu blunder.
Ini residivis banyak sekali kasus Pak, sosial media udah luar biasa. Jadi maksud saya kenapa tidak yang sudah di dalam ya sudah jangan dikeluarkan, tapi dijaga dengan ekstra, dikasih sosialisasi, dikasih edukasi. Kenapa harus dikeluarin? Itu pertanyaan besar saya sebenarnya. Masalahnya jenengan belum pernah di penjara juga. Amit-amit Pak. Iya, sama kita juga jangan kan gitu. Jadi kita juga tidak tahu kondisi di sana seperti apa. Terpenjara sama Terpenjara hati aja, apalagi fisik gitu. Terpenjara hati aja, ya kan? Sampai beda benua, ya kan? Oke, saya dapat poinnya saya sudah dapat poinnya. Iya. Itu masalah rumah ibadah, masalah napi yang. Tapi gini, kalau tentang rumah ibadah ya, kan masih ada yang bilang bahwa masjid itu rumah Allah. Karena sudah banyak yang pasrah juga. Kalau memang saya harus mati karena corona, ya udah apa takdir mati karena kayak gitu. Enggak gitu, enggak bisa. Jadi kalau ukurnya bahwa masjid itu rumah Allah, malah yang jadi punjer itu kan Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Itu kan Mekah dan Madinah. Itu juga ditutup dari apa namanya umroh. Jadi sekarang PSBB juga rumah ibadah ditutup. Nggak cuma masjid ya semua. Karena kita nggak bisa kok. Saya nggak takut corona, saya takut hanya sama Allah. Ya itu rasanya bukan. Nggak usah bekerja karena rezeki dari Allah. Lampu merah ya tabrak. Lampu merah jalan aja. Karena nggak takut sama lampu merah. Sama traffic light. Takut sama Allah. Takutnya sama Allah. Tapi mohon maaf ya, saya ngeyel ya. Iya, saya bukan membela. Iya. Tapi ketika memang ada seseorang yang pencapaian kehidupannya sudah di taraf nggak wis kena corona kok mati ya wis dan sebagainya, mungkin alangkah lebih baik dan harusnya malah jangan diberikan statement untuk menggugah yang lain. Ya itu udah kalau pada kalau untuk pribadi saja masih mending, maksud saya seperti itu loh Pak. Oh kalau pada kondisi khusus seperti ini itu kriminal. Tetap bisa. Ya artinya kalau dia mengumpulkan orang, gitu kan, atau menyebabkan orang melakukan itu, saya belum baca persisnya di undang-undang wabah, itu kan, ya tetap dia harus dengan konsekuensinya menghadapi masalah hukum. Oh misalnya contohnya Pak Mul seorang ulama ya, atau pendeta atau bisu atau apa mengumpulkan umatnya, terus setelah ada perkumpulan itu banyak yang meninggal karena perkumpulan itu kena pasal ya, di India udah kena. Dan di kita juga bisa kena. Saya belum baca persis undang-undang wabah, tapi kurang lebih memang seperti itu. Ya, jadi ini adalah kondisi darurat khusus karena wabah penyakit. Di situ diatur secara rigid. Jadi misalnya loh, kan kebebasan berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat dijamin undang-undang. Ya. Itu kan? Ya. Itu kan pada kondisi umum. Yang mengatur itu adalah peraturan perundang-undangan umum. Itu namanya lex generalis. Jadi, kalau kondisi khusus ya diatur dengan undang-undang khusus yang dipakai lex spesialis. Lex spesialis mengalahkan lex generalis. Lex spesialis darurat lex generalis. Dilihat seberapa daruratnya situasi sebenarnya. Ya kalau misalnya memang ini wabah yang dipakai undang-undang wabah. Ya maksud ketika ada seseorang yang memang sudah titik kepasrahannya sudah sampai sebegitu, orang usah bikin mongso loh, maksud saya loh Pak Mul. Bukan. Ya sudah, nggak usah ngumpulin orang, nggak usah ngajarin orang gitu loh. Kalau tingkat kepasrahan itu bukan masalah tingkat kepasrahan. Jadi ikhtiar dan tawakal itu tetap harus jalan bareng. Ikhtiarnya di dekat, beriring. Nggak bisa kita tidak melakukan apa-apa kok terus kemudian tawakal saja. Oke, dapat poin lagi. Ya. Itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tidak bisa kepasrahan dan level dia membahayakan orang lain. Ya, oke, dapat. Itu. Jangan ego itu jangan terlalu. Kalau dia mau bunuh diri sendiri aja, nggak usah ngajak orang lain.
Nah itu maksud saya itu tadi. Jadi ya sudah bunuh diri dewe urusan iki mongso sumur kaca beda liang. Iya paham. Oke. Setelah itu mungkin kita supaya tidak sepaneng, supaya tidak tegang, mohon maaf. Tadi saya pancing ke obrolan yang agak serius, yang agak sepaneng. Karena ketika dalam membahas masalah seni itu hal biasa Pak. Jadi dalam bahas neko-neko Hal biasa Pak. Tapi kalau dalam itu bahasnya situasi yang sensitif, keuangan negara, masalah hukum, masalah kriminologi, ya ada hubungannya sama politik juga kan. Tapi bahas wanita. Enggak, masalahnya kita sudah saling tahu kebejatan kita masing-masing dan tidak perlu diekspos. Udah lanange. Kembali ke seni ya Pak ya. Untuk nanti beberapa rambahan kita menutup video. Apa sih yang membuat seorang Ki Mulyono itu menjadi Ki Mulyono yang tadinya hanya seorang Mulyono jadi Ki Mulyono? Daya tarik wayang atau daya tarik gamelan atau daya tarik apa? Komunikasi massa satu. Karena kan mohon maaf, kamu kan nggak ada turunan sama sekali. Pertama mungkin timbre saya dapat dulu. Oh iya. Warna suara. Timbrenya. Itu timbrenya dapat karena di Solo Raya bagian sini itu yang sulu oke itu udah 1 poin dulu. 1 poin di depan. Yang kedua mungkin salah satu kelebihan saya tentang komunikasi massa. Saya cukup komunikatif dan interaktif. Dan yang bintang tamu pada level apapun ya masih bisa. Maksud saya lebih spesifik pengenalan seni terhadap diri seorang Pak Mulyono dulu awalnya yang membuat terus tergila-gila terhadap wayang ini. Ceritanya dulu dia gitu toh. Lho apa sindene ya apa pengendangnya sing hebat apa dalangnya pas nonton sinten terus mengidolakan. Aku nek gitu loh. Cerita perkara sinden kok bojoku nonton masalah. Istik sebenarnya ikatan suami takut istri. Bojoku itu melek IT loh. Iya. Terus orang kemudian ya. Nah, gini, saya sejak kecil tuh seneng wayang. Punya koleksi wayang kerdus. Pertama yang ditonton dalam sinten? Dalam di tempat saya Bapak Pak Tomo Pandoyo. Oh, iya. Pak Resti gitu kan, Pak Karno itu namanya itu. Nah, terus kemudian kalau simbah saya dari bapak itu dulu senengnya nanggap itu Mbak Gondo, keluarganya Pak Gaib. Kalau simbah saya dari ibu, sukanya dari keluarganya Pak Tomo Pandoyo. Nah, terus saya punya wayang kerdus, cak kotak itu saya naik kelas 4, kotaknya diminta saudara buat transmigrasi ke Jambi. Itu udah hilang. Nah, saya lulus SD itu udah nggak seneng sama sekali, senengnya berubah kalau Iwan Fals, Metallica, Guns N' Roses gitu-gitu. Nah, pas terakhir kuliah di Jakarta tuh banyak channel radio yang nyiarkan wayang. Kembali lagi terbuka memori saya. Berarti 100% awalnya wayangnya seneng wayang. Bukan yang lain-lain. Bintang tamu yang cantik mancung gitu bukan. Enggak. Karena itu kan terus dalam perjalanan kan. Ininya semua neng wong ayu ya nyawang seneng gitu nyawang. Lah, nanti mungkin sebelumnya saya mau men-challenge Pak Mulyono. Oke. Saya beri pertanyaan cepat 2 pilihan, ning jawabnya yo cepat. Harus jawabnya cepat. Kalau mau kasih alasan boleh nanti di belakang. Neng kono gue juga kali ya. Boleh. Kita kan nanti maju ilmu. Iya, okay. Sebelum kita kasih challenge, ini saya minum dulu. Ada, gue juga minum deh. Kalau cinta sama usus minumnya Yakult. Wes, namanya mirip. Cinta sama keluarga nanggapnya Yakult. Wes. Siapa tahu iklannya masuk kan Yakult. Iya. Sehari minum 2. Oh, wes. Saya juga punya 2. Itu lo menunggu lo. Sama. Punya 2. Waduh. Pengen aja. Yakultnya. Yakultnya. Oke.
Siap ya? Siap. Pertanyaan cepat ya. Yang pertama, mungkin 5 pertanyaan cukup lah. Oke. Yang pertama, PNS atau seniman? Cepat. PNS lah. PNS, oke. Kena sanksi no aku. Pertanyaan kedua, Klaten apa Banjarmasin? Klaten. Hebat sekali ya. Iya, cepet itu. Amerika atau Indonesia? Indonesia. Indonesia, hebat sekali. Mayang Tombo atau Mayang Bayaran? Mayang Bayaran. Oke. Mayang Bayaran tapi tidak rame atau Mayang Tombo nih rame? Mayang Bayaran yang rame. Alah, makanya sing kuwi kok rame nang dhewe. Alah. Gimana? Terus diulang lagi. Harus dijawab. Mayang Bayaran, tapi karena bayarannya orang butuh ke bintang tamu terus sepi, apa wayang ngane Tombo ora apa-apa ning rame gaya. Tombo anggere ra akeh. Sama pajak. Sekali waktu. Oke, nanti kita setelah ini gantian saya mau pindah di channelnya Sanggar Cemara, kita mau live. Judulnya menakutkan sekali. Adu ilmu seperti apa? Ilmu seorang Ki Mulyono atau dia punya indang kodam macan, kayaknya kodam siluman ular. Itu nanti kita di sana bareng-bareng. Yang jelas kita sama-sama kodam buaya. Wah. Daerah. Wah.